Brand Tecno ini memang udah hadir ya di Indonesia, tapi gaungnya itu masih kalah gitu ya dengan saudara kecilnya yaitu Itel dan saudaranya yang udah lebih lama dulu main di Indonesia, yaitu Infinix guys. Nah, mau tahu smartphone apa yang ingin saya bahas di hari ini? Langsung aja simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Tecno Camon 30 series ya guys. Nah, di video kali ini saya ingin lebih membahas di versi yang Pro dan juga premiumnya aja, karena yang versi biasanya ya seperti biasa ya guys. Itu saya lihat untuk chipsetnya sendiri nggak menarik-narik amat, yaitu hanya MediaTek Helio G99, dan ini adalah chipset sejuta umat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan Tecno Camon, saya ingin coba analogi dulu ya. Jadi di Transsion Holdings ini ya guys, untuk Itel tuh sama atau mirip dengan pasarnya Redmi ya. Nah, untuk Infinix sendiri itu lebih seperti kayak Poco gitu ya guys. Jadi dia lebih ke performa dan juga gimmick-gimmick fitur lainnya. Nah, sedangkan untuk Tecno ini sendiri itu terutama yang versi Camon ini itu lebih seperti Redmi Note kalau di Xiaomi guys, karena ya Tecno Camon ini lebih mengutamakan fotografinya daripada segalanya. Meskipun begitu, dari sisi yang lain seperti hardwarenya dan juga chipsetnya, Tecno Camon series ini juga lebih bagus gitu ya. Jadi mereka memperhatikan keseluruhan tapi lebih mengutamakan ke hasil foto dan videonya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke Tecno Camon 30 Pro dulu guys. Nah, di Tecno Camon 30 Pro ini menurut saya hardware yang diberikan oleh Tecno ini sudah bagus banget. Selain chipsetnya yang udah MediaTek Dimensity 8200, di displaynya sendiri yang versi Pro ini sudah bisa 144 Hz refresh rate. Nah, lalu hal utama dari Tecno Camon yang versi Pro ini adalah di kameranya. Dan di Tecno Camon 30 Pro kameranya itu menurut saya hebat banget sih, karena udah menggunakan 50 megapiksel Sony IMX890 yang juga sudah memiliki OIS ya guys. Oh ya, selain itu Tecno Camon yang 30 Pro ini juga memiliki 50 megapiksel ultra wide juga, dan juga dilengkapi 2 megapiksel depth sensor ya guys di bagian belakangnya. Jadi kameranya ini menurut saya udah bagus banget untuk sebuah smartphone, dan juga di bagian depannya front kameranya juga udah dilengkapi oleh 50 megapiksel selfie kamera guys. Jadi semuanya udah 50 megapiksel, tajam sih menurut saya ya. Nah, tentu saja didukung dengan softwarenya, katanya sih hasil kameranya baik foto dan videonya itu bagus banget, dan juga di low light juga oke banget sih guys. Nah, tentunya dengan SoC MediaTek 8200 lalu juga dengan kamera yang udah oke, yang memiliki sensor dari Sony IMX, dan juga layar yang menurut saya udah oke banget, Tecno Camon 30 Pro ini dibanderol dengan harga sekitar 5,4 juta rupiah. Ini harga kalau nggak salah di Malaysianya guys. Menurut saya ini adalah harga yang sweet spot banget ya, meskipun kalah secara performa dengan Poco, karena kan memang Poco itu menargetkan ke performa aja, tapi menurut saya MediaTek Dimensity 8200 itu udah lebih dari cukup untuk bermain game dan lain-lain. Selain itu Tecno Camon juga udah memberikan yang terbaik di lensa kamera, lalu juga sensor kamera dan lain-lainnya. Jadi menurut saya ini adalah bener-bener harga yang menarik banget ya untuk kalian yang suka smartphone itu dari segi kamera. Nah, tentu saja di Indonesia kita masih nggak tahu kapan akan rilis dan juga harganya berapa. Tapi menurut saya kalau harganya 5 jutaan ini bisa jadi sebuah smartphone yang laris banget, terutama buat kalian yang suka foto-foto
foto atau video dengan menggunakan smartphone guys. Lalu kita lanjut yang ke versi Premiere-nya. Tecno Camon 30 Premiere ini hampir sama ya dengan versi Pro-nya, tapi ada sedikit perbedaan di layarnya dan juga di bagian kameranya. Yang di layarnya sendiri itu mengalami penurunan menjadi 120 Hz refresh rate. Iya, kalian pasti tanya, kok malah turun padahal ini versi Premiere-nya. Iya, 120 Hz refresh rate tapi ada LTPO-nya guys. Nah, berarti kalau ada LTPO-nya itu harusnya dia bisa digunakan untuk always on display, karena udah bisa sampai yang 1 Hz saja refresh rate-nya sampai 120 Hz itu bisa digunakan guys. Kalau yang nggak punya LTPO itu ya ditentukan saja ya oleh layarnya, jadi cuman bisa misalnya 30 Hz, 60 Hz langsung jadi 120 Hz. Tapi kalau LTPO dia bisa menyesuaikan sesuai dengan konten yang kita lihat guys. Oleh karena itu layarnya jelas lebih premium meskipun refresh rate-nya agak turun sedikit. Nah, selain itu juga ada tambahan satu buah kamera di belakang yang juga 50 megapiksel. Nah, meskipun begitu yang depth sensornya ini hilang digantikan oleh 50 megapiksel periscope lens ini ya guys. Nah, jadi di sini 50 megapikselnya bisa zoom sampai 3 kali dan ini juga hybrid zoom ya guys. Kalau saya lihat di websitenya sendiri sih katanya bisa sampai 60 kali zoom. Tentunya ini hybrid zoom ya, antara optical dan juga digital guys. Dan saya lihat juga hasil zoomnya itu bagus banget gitu ya, nggak jelek-jelek amat lah untuk ukuran sebuah smartphone dengan harga yang nanti akan saya omongkan. Selain itu juga Tecno Camon 30 Premiere ini katanya juga memiliki satu buah chipset dari Sony yang digunakan untuk mengatur hasil kamera, foto dan video yang direkam oleh Tecno Camon 30 Premiere ini. Jadi dia memiliki MediaTek Dimensity 8200 dan juga satu buah chipset dari Sony untuk mengatur hasil dari kameranya guys. Ini yang membuat harganya jauh lebih mahal daripada yang versi Pro-nya ya guys. Untuk tampilan sih saya lihat juga nggak mengalami perbedaan yang terlalu berarti ya, bedanya cuma dikit-dikit. Nah, harganya di luaran sana di Malaysia ini harganya mencapai 6,8 juta, terpaut 1,4 juta daripada versi Pro-nya guys. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah harga ini oke? Apakah kira-kira yang versi Premiere-nya ini akan masuk di Indonesia? Dan apakah nanti kalau misalnya Tecno Camon 30 Pro ini masuk di Indonesia dengan harga misalnya kita omong 5 juta, apakah kalian tertarik ingin membeli? Karena kan ini harga yang cukup bersaing ya dengan Xiaomi yang versi T series-nya itu guys. Nah, mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobroli tentang Tecno Camon 30 Pro dan juga Premiere. See you guys di video selanjutnya. Wah ya, menurut saya kalau harganya 5 jutaan ini worth banget sih untuk yang versi Pro-nya. Kalau 6 jutaan ya mungkin orang udah bergeser gitu loh ke arah yang Xiaomi versi T. Jadi menurut saya worth atau enggaknya Tecno Camon 30 Pro di Indonesia ini ya tergantung harganya. Kalau harganya 5 jutaan pasti laris manis, pasti habis. Tapi kalau misalnya harganya 6 jutaan ya mungkin orang akan mikir gitu loh, mending Xiaomi versi T series atau ini ya. Gitu sih.